ngevlog. Ayo ngevlog neng ngopo iki? Jenenge panggone Museum Sejarah. Museum Sejarah disambut oleh patung Buddha. Ada sekolah lain. Hell, nah. Nah, menurut cerita kita, kolam sekarang ini digunakan sebagai terjangkauan metro Jakarta. Oh, Mbak Tergaite. Oke, di situ ada Pak Bogarti. Neng kene pembuatan patung proses apa? Gak tahu. Lupa. 12 jam berturut-turut. Neng kono ono panggung apa aku gak ngerti. Patung-patung sejarah, lukisan. Ono makam nisan rek neng kono rek. Makam. Oke. Patung Buddha. Oh, betul. Andarani. Ardanari yo, Ardanari. Oh yo. Mari ngono apa iki? Patung kok betul. Iya patung sih ngarane. Samudemanta. Awas. Silakan dibaca sendiri. Ayo. Oke, di sebelah sana ada ini kita ngevlog sambil ini. Di sini ada Prasasti Camundi. Silakan dibaca sendiri. Ada patung gajah. Sik. Kak ketokan sithik. Nah, teman-teman dari SMPSK Dasrail silahkan berkumpul di sini. wis ngumpul guys. Yang di depan langsung duduk bisa. Cek ngevlog. Sudah duduk semuanya ya? Nggih. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah sarapan ya? Sudah, sampun. Yang dulu silakan ditahan dulu. Kepada Bapak Ibu, saya mohon izin untuk anak-anak saya beralih secara langsung. Jadi teman-teman di sini itu ada di mana? Sudah pasti tahu dong tempatnya. Museum Di Sejarah. mana? Museum Museum Trawulan. Kanes. Selain nama Museum Trawulan, ada yang tahu nggak? Sebenarnya tempat ini tuh namanya apa sih? Museum Sejarah. Museum Majapahit. Ada lagi? Ya aku ngerti ya ke patungnya. Ada yang pernah dalam museum sebelumnya? Boten. Semuanya? Belum. Sama sekali belum? Belum. Terima kasih saya ucapkan karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke Museum Trawulan. Oke. Jadi kita langsung saja. Saya hanya akan menceritakan secara singkat bagaimana sejarah Museum Trawulan ini berdiri dan kenapa kok ada di Trawulan. Jadi museum ini diawali tahun 1924. Tepatnya itu tanggal 24 April. Pada awalnya bukan berupa museum. Jadi awal berdirinya itu hanya sebuah yayasan yang disebut dengan OVM. OVM itu kepanjangan dari Onikundik Vereniging Majapahit dalam bahasa Belanda. Kenapa kok namanya yang dipakai itu bahasa Belanda? Karena masih dalam penjajahan Belanda. Betul, karena di tahun 1924 itu negara kita atau Nusantara ini masih di dalam wilayah kekuasaan penjajahan Belanda. Selain itu, jadi OVM itu didirikan oleh dua orang.
Yang pertama itu namanya Raden Adipati Aryo Pronojoyo Aginegoro. Dia itu seorang bupati Mojokerto yang kelima. Kemudian pendiri yang kedua namanya Insinyur Henry McLean. Nah, Insinyur Henry ini adalah seorang arsitek dari Belanda. Makanya yayasannya itu disebut dengan OVM yang memakai nama dalam bahasa Belanda. Nah, tugas dari OVM sendiri itu apa? Tugasnya itu hanya meneliti dan mempelajari benda-benda bersejarah, khususnya peninggalan kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Trawulan. Nah, baru setelah 2 tahun berdirinya OVM, benda-benda yang telah ditemukan, diteliti, dipelajari itu kemudian dipamerkan dan boleh dilihat, boleh dikunjungi secara umum oleh masyarakat setempat. Dulu markas OVM itu nggak di sini tempatnya, tapi di rumah Insinyur Henry. Nah, rumah Insinyur Henry sendiri ada di mana? Nggak jauh dari sini, jaraknya itu kurang lebih 2 kilo. Jadi teman-teman kalau dari jalan raya setelah lampu merah itu, kemudian belok kiri ke arah Jombang, nah sekitar 800 meter itu akan ada kantor yang disebut dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Pas sebelah kanannya Polsek Trawulan, jadi di kiri jalan. Nah, dulu rumah Insinyur Henry itu lokasinya ada di situ, yang sekarang jadi kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Nah, terus kenapa kok dipindah ke sini? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Mencari tempat yang lebih luas. Betul, mencari tempat yang lebih luas. Jadi semakin lama benda-benda itu semakin banyak ditemukan dan diserahkan ke pihak museum. Akhirnya bagi rumah Insinyur Henry itu terlalu sempit, lahannya, halaman rumahnya itu tidak muat. Selain itu juga, mulai dari tahun 1924 hingga saat ini, zaman itu kan banyak mengalami perubahan, baik itu perubahan dalam pemerintahan, secara administrasi, pengelola, yang memegang museum itu siapa, ya kan? Mulai dari penjajahan pemerintah Hindia Belanda, kemudian sampai akhirnya tahun 1942 Jepang datang. Kemudian setelah Jepang datang, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ketika Jepang datang, bagaimana nasib orang-orang Belanda di Indonesia atau di Nusantara? Dipulangkan kembali ke negaranya, diasingkan. Pokoknya keluar dari sini. Di sini sudah menjadi wilayah jajahanku, ya kan? Pastilah Jepang itu kan begitu. Akhirnya Insinyur Henry dipulangkan. Terus kemudian 1945 Indonesia merdeka. Akhirnya museum dikelola oleh pemerintah Indonesia sampai akhirnya saat ini museum ini sudah tidak namanya itu sudah bukan museum lagi, tapi unit pengelolaan informasi Majapahit. Jadi unit PIM, kita sebutnya unit PIM. Unit PIM ini adalah salah satu unit kerja yang berada di bawah naungan kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Wilayah 11 itu mencakup wilayah Jawa Timur, seperti itu. Nah, dari rumah Insinyur Henry pindah ke sini itu sekitar tahun 1987. Nah, benda-benda koleksi yang dibawa ke sini itu apa saja? Apakah semua dari rumah Insinyur Henry dibawa ke sini semuanya? Ternyata tidak. Ada beberapa koleksi yang masih tetap dipertahankan di rumahnya. Nah, yang dibawa ke sini ternyata selain koleksi-koleksi dari rumah Insinyur Henry tersebut, ada juga koleksi-koleksi dari museum atau gedung arca. Gedung arca itu dulunya ada di daerah Mojokerto Kota, tepatnya berada di sebelah timurnya Pendopo Kabupaten. Dulu gedung arca itu ada di situ. Nah, itu
koleksinya itu milik pribadi atau koleksi pribadi dari Raden Adipati Aryo Bromojoyo Nenegoro. Kemudian dijadikan satu di sini semuanya, dan sampai saat ini jadilah unit BIM, unit pengelolaan informasi Majapahit. Nah, dari namanya sendiri, kenapa kok disebut atau dinamakan unit pengelolaan informasi Majapahit? Kira-kira alasannya apa? Ada yang tahu kenapa tempat ini disebut dengan unit pengelolaan informasi Majapahit? Karena peninggalan Majapahit. Karena koleksi yang ada di sini, yang disimpan di sini, yang dipamerkan di sini itu lebih banyak peninggalan dari kerajaan Majapahit. Dan selain itu juga informasi yang kami sajikan itu lebih banyak berhubungan dengan kerajaan Majapahit. Tapi alasan utama kenapa tempat ini disebut dengan unit pengelolaan informasi Majapahit dan kenapa dibangun di sini, kenapa nggak di lokasi yang lain saja? Padahal kalau zaman dulu saya kira ya, kalau zaman masih zaman 1980-an itu kan masih banyak lokasi-lokasi atau lahan-lahan kosong yang luas-luas. Tapi kenapa milihnya di sini? Kenapa milihnya di Trawulan? Kenapa nggak di Surabaya saja, di Sidoarjo atau di Gresik, di manapun? Kenapa kok harus di Trawulan? Karena lebih dekat. Lebih dekat dengan apa? TKP. Lebih dekat dengan apa? Rumah siapa Betul, tadi? sebenarnya lebih dekat dengan TKP. Nah, yang disebut dengan TKP itu apa? Rumah TKP yang dimaksud itu adalah ketika Insinyur Henry merumuskan sebuah peta kuno. Ternyata beliau itu menyimpulkan bahwa wilayah Trawulan ini merupakan bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Seperti itu. Buktinya apa? Banyak situs ditemukan di wilayah Trawulan. Banyak bangunan-bangunan megah, gedung, candi yang kita sebut sekarang itu sebagai candi. Banyak candi-candi dengan ukuran yang tinggi, besar di atas permukaan tanah. Terus kemudian banyak juga situs-situs yang ditemukan, baru ditemukan itu yang terpendam di dalam tanah. Kemudian banyak juga benda-benda khususnya itu yang terbuat dari terakota. Terakota itu tanah liat. Banyak sekali ditemukan di wilayah Trawulan. Saking banyaknya terakota yang ditemukan di Trawulan, kemudian Insinyur Henry itu sendiri saking senangnya mempelajari benda-benda yang terbuat dari terakota tersebut, sampai akhirnya beliau itu mendapat julukan Tuan Kreweng. Tahu ya Kreweng itu apa? Kreweng itu kalau orang Jawa dan dulu nyebutnya itu pecahan genteng. Itu disebut Kreweng. Jadi saking senangnya beliau itu dengan temuan-temuan yang berupa terakota, sampai beliau itu mendapat julukan Tuan Kreweng, khususnya di daerah Bejijong sana. Jadi banyak sekali sebenarnya asisten-asisten Insinyur Henry itu di daerah Bejijong itu sebenarnya banyak. Dan akhirnya kalau sampai sekarang desa Bejijong itu menjadi sebuah desa wisata. Dan di situ banyak sekali orang-orang yang memproduksi benda-benda yang terbuat dari terakota. Tapi ternyata tidak hanya terakota saja. Di situ juga berkembang benda-benda yang terbuat dari logam kuningan. Jadi banyak sekali home industri di daerah Bejijong itu yang membuat kerajaan-kerajaan terakota dan kuningan yang berhubungan dengan kerajaan Majapahit atau misalkan kerajaan-kerajaan arca-arca dewa seperti itu, banyak sekali di sana. Nah, kita kembali lagi ke museum. Jadi alasan kenapa museum ini didirikan di Trawulan saya tahu ya semuanya. Karena Trawulan merupakan bekas wilayah ibu kota kerajaan Majapahit. Tapi di setiap orang yang berkunjung ke sini itu selalu mempertanyakan sebenarnya letak kerajaan atau
bangunan keratonnya sendiri itu dari mana? Kalau di Solo sama di Jogja itu sudah jelas masih ada. Tapi kalau di sini ternyata apa? Sampai saat ini kita belum menemukan sebenarnya lokasi atau titik di mana sih sebenarnya keraton atau kerajaan itu sendiri. Seperti itu. Dari sejarah museum ada yang perlu ditanyakan? Gak ada yang tanya? Barangkali ada informasi-informasi yang teman-teman pengen tahu tapi belum saya informasikan. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya berarti teman-teman harus mau menjawab. Saya yang tanya. Oke. Sudah? Bagaimana sejarah berdirinya Museum Trawan? Perasaan dari awal tadi sampai Astagfirullah. Keturun berarti keturun. Yang belakang apa? Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit itu nanti kita akan bahas di sejarah Majapahit dulu. Sekarang kita ke sejarah Museum Trawan dulu. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Oke. Teman-teman kan dari depan, kemudian masuk ke gedung, di sebelah kiri, di sebelah kanan itu ada beberapa ruang pamer. Kemudian kita saat ini ada di pendopo museum. Sebelah kiri, sebelah kanan itu banyak sekali koleksi-koleksi atau benda-benda cagar budaya. Kira-kira jumlah koleksi yang disimpan di sini itu berapa sih? 100. Lebih dari ratusan. Banyak. Banyak. Kita itu di sini tuh nyimpen artefak bukan banyak. Banyak itu pokoknya bebek. Iku lho rungokno iku lho. Jadi sesuai dengan yang sudah terdaftar di sini, koleksi-koleksi semuanya, seluruhnya, baik yang dipamerkan maupun yang tidak dipamerkan. Jadi di gedung itu, di belakang kalian itu, yang lantai 2, lantai atas itu ada 4 gudang untuk menyimpan koleksi yang tidak dipamerkan. Dan jumlah sungguhnya itu lebih dari 60.000 koleksi. Lebih dari 60.000 koleksi itu apa saja? Jadi di sini itu kita mengelompokkan berdasarkan bahan. Kita mengelompokkan berdasarkan bahan. Yang pertama itu ada beberapa koleksi yang berbahan batu andesit. Seperti yang ada di sekeliling teman-teman ini. Ini kan dari batu andesit. Batu andesit itu bisa berasal dari batu kali atau batu gunung. Nah, kemudian yang kedua itu batu putih. Batu putih. Bata putih. Teksturnya, kerasnya itu seperti batu andesit, tapi warnanya putih seperti kapur. Seperti yang ada di bagian tengah, di bawah tengah. Nah, itu namanya miniatur samudra Mantana, itu terbuat dari batu putih. Kemudian bahan yang ketiga seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu terakota. Terakota itu tanah liat merah. Terus kemudian bahan yang keempat ada porselin. Porselin. Kalau porselin itu kadang ada orang yang menyebutnya keramik. Keramik atau porselin itu berbahan kaolin. Kaolin itu sejatinya adalah tanah liat putih. Tanah liat putih. Kemudian ada lagi yang berbahan logam. Logam itu macam-macam. Ada tembaga, perunggu, kuningan, emas, perak. Nah, kira-kira koleksi yang berbahan logam itu apa saja bentuknya? Apa nih?
Senjata. Senjata, betul. Senjata itu juga ada bermacam-macam. Ada keris, pedang, mata tombak, belati, macam-macam. Terus kemudian ada lagi yang berbahan Armor. kayu. Armor. Oh, kayu. Jadi di sini menyimpan beberapa koleksi yang berbahan kayu. Tapi hanya satu yang kita pamerkan. Nanti teman-teman bisa Iku ono semut nganu. kita sudah masuk ke dalam buku. Weh. Nah, setelah itu ada juga yang berbahan fosil. Tulang. Kalau fosil itu pasti dari peninggalan bukan kerajaan Majapahit. Sudah tahu ya, kenapa kok bukan kerajaan Majapahit? Tulang. Karena kerajaan Majapahit itu dikategorikan ke dalam masa klasik, masa Hindu-Buddha. Kira-kira itu di sekitar abad ke-13. Tapi kalau fosil itu kan umur fosil itu harus lebih dari ribuan tahun. Entah itu fosil dari tumbuhan atau dari hewan atau dari makhluk hidup yang lain yang sampai akhirnya membatu itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama, ya kan? Oke. Nah, kira-kira ada koleksi fosil itu apa saja di sini? Hewan. Hewan, betul. Kita Gila. itu punya satu rahang gigi gajah purba. Oh, Rahang giginya saja itu kurang lebih 60 cm tingginya. 60 cm. Beratnya sekitar timbang sendiri. Aku tepat 5 kilo. Itu kita juga ada beberapa fosil kerang dan tengkorak binatang. Oh, Tapi kalau untuk kerang dan tengkorak binatang itu kita masih simpan di gudang. oh yang tadi kok. Jadi ada berapa pengelompokan koleksi yang berdasarkan bahan di sini? 4, 4 kan? Yang saya sebutkan tadi berapa? 5. Apa saja? Kayu, Kayu, logam, logam, batu andesit, batu besi, terakota, terakota, porselen. Porselen itu keramik. Terus apa lagi? fosil. Fosil. Terus satu lagi? Batu putih. Oh ya. 7, Jadi sudah tahu ya. 7, 8. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah Majapahit. Sudah ada yang pernah mendengar atau membaca sejarah kerajaan Majapahit itu apa sih? Bagaimana sih? Kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha, betul. Apalagi? Joko Tingkir. Apa? Joko Tingkir. Joko Tingkir. Joko Tingkir itu dari mana? Karti. Jadi kerajaan Majapahit itu berdiri 731 tahun yang lalu. Jadi itu berapa ini? Kerajaan Majapahit itu berdiri 731 tahun yang lalu. Jadi tahun berapa itu? 71 sekali ke 24, 23. 23 kurangi Kalkulator mana kalkulator? kurangi 700. Sudah ada yang ketemu tahun berapa? 1293, betul. Dan baru 8 hari yang lalu Majapahit itu ulang tahun. Berarti tanggal berapa? 12 November. Jadi Majapahit itu berdiri pada tanggal 12 November 1293 dengan raja pertama bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya itu siapa sih? Raden Wijaya itu seorang menantu dari raja terakhir kerajaan Singasari. Oh, Raden Kian Santang. Oh begitu. Nah, kemudian setelah
Raden Wijaya wafat digantikan oleh siapa? Biasanya kalau tahta kerajaan, raja itu ketika meninggal akan digantikan oleh siapanya? Putra. Anaknya. Betul. Digantikan oleh putranya. Siapa? Ken Arok itu kakek buyut jauh sekali di atas. Awal berdirinya kerajaan Singasari. Oh. Sedangkan Raden Wijaya itu menantu dari raja terakhir kerajaan Singasari. Paham ya? Jadi putra Raden Wijaya. Tak apa-apa, yang penting Anda sudah menjawab. Itu namanya Jayanegara. Nah, setelah Jayanegara wafat digantikan oleh siapa? Putranya. Betul. Tribhuwana Tunggadewi. Tapi Tribhuwana Tunggadewi itu siapa yang Jayanegara? Jadi Tribhuwana Tunggadewi itu adik dari Jayanegara. Kenapa digantikan oleh adiknya? Kenapa enggak anaknya, enggak putranya? Karena ketika Jayanegara itu menjadi raja, dia dalam usia itu masih belia, masih remaja. Akhirnya apa? Ini Jayanegara ini adalah satu-satunya raja sing doa betul. Tapi apa? Suka mabuk-mabukan, suka main perempuan, suka judi, suka nyambung ayam. Sampai akhirnya banyak sekali masyarakat itu yang nggak suka sama rajanya sendiri karena sikapnya seperti itu. Nah, terus kemudian dia itu kan sakit. Ketika seorang raja itu sakit, pasti akan mendapat sebuah perawatan khusus dari tabib istana, ya kan? Nah, kesalahan muncul di situ. Ketika dia diobati oleh tabib istana, ternyata yang dikasihkan sebagai obat setiap hari yang diminum itu ternyata bukan obat, tapi racun. Setiap hari dikasih racun sedikit demi sedikit dengan dosis yang sangat rendah, akhirnya dia mati pelan-pelan. Sama lebih. Nah, ketika dia wafat, akhirnya yang menggantikan sebagai raja adalah adiknya, dan dia seorang perempuan namanya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Di masa pemerintahan Tribhuwana inilah dia itu mengangkat seorang panglima perang menjadi seorang patih, dan sampai saat ini menjadi patih yang sangat terkenal. Sudah tahu namanya? Patih Gajah Mada. Nah, setelah Tribhuwana ini mengangkat Gajah Mada menjadi seorang patih, dia mengundurkan diri dari tahta kerajaan, dan posisi raja itu diberikan kepada putranya yang bernama Hayam Wuruk. Jadi Hayam Wuruk ini adalah raja Majapahit yang keempat. Di pemerintahan Hayam Wuruk inilah Majapahit itu mengalami sebuah puncak kejayaan. Puncak kejayaannya itu berupa apa? Menjadi kerajaan yang paling luas wilayahnya, paling kaya, paling dihormati oleh kerajaan-kerajaan lain, pemerintahannya bagus. Tapi setelah Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada ini meninggal, langsung terjadi sebuah pemberontakan, dan akhirnya apa? Disitulah bibit-bibit keruntuhan Majapahit terjadi. Apa yang terjadi? Ketika Hayam Wuruk dan Gajah Mada itu meninggal, tahta kerajaan diberikan kepada menantunya. Kenapa kok menantunya itu dijadikan raja? Ada yang tahu? Karena Hayam Wuruk itu punya satu anak perempuan, dan dia sudah menikah. Anaknya itu bernama Kusumawardhani, dan suaminya bernama Wikramawardhana, yang akhirnya diangkat menjadi seorang raja. Nah, dari situlah terjadi sebuah pemberontakan yang sampai akhirnya memunculkan perang Saudara.
Nah, kalau anak Hayam Wuruk cuma satu, lah terus perang yang disebut dengan perang saudara itu siapa saudaranya? Gimana ini? Plot twist. Ada yang tahu? Ternyata Kusumawardhani itu punya saudara laki-laki. Kok bisa? Jadi Kusumawardhani ini anak Raja Hayam Wuruk dengan permaisuri. Nah, sedangkan yang baru datang seorang laki-laki ini adalah anak Hayam Wuruk dengan seorang selir. Dan akhirnya apa? Kenapa dia melakukan pemberontakan? Karena dia itu nggak terima bahwa loh ternyata aku ini loh putra laki-laki seorang Raja Hayam Wuruk. Kenapa yang dijadikan raja itu menantunya? Kan seharusnya aku yang dapat tahta itu. Kan gitu orang mikirnya. Padahal dia kan hanya anak selir. Akhirnya bang, untuk mencegah timbulnya perang pertikaian, Majapahit itu dibagi menjadi dua, wilayah timur dan wilayah barat. Wilayah barat diberikan oleh kepada Wikramawardhana dan wilayah timur diberikan kepada Brimira-Bumi. Nah, dari situlah sampai keturunan raja-raja berikutnya itu selalu terjadi pemberontakan. Nah, siapa lagi yang memberontak? Ternyata pada saat itu di lingkungan kerajaan atau bahkan keturunan raja sebelumnya yang memiliki anak cucu laki-laki itu selalu menuntut hak yang sama. Dia saja memberontak bisa dapat wilayah kekuasaan, masa aku enggak? Akhirnya bang, selalu terjadi pemberontakan sampai di akhir kerajaan Majapahit. Akhir kerajaan Majapahit itu sekitar tahun 1527. Nah, di situ raja terakhir dipimpin oleh Girindrawardhana. Wilayah kekuasaan Girindrawardhana ini hanya tinggal sedikit. Jadi hanya berupa kerajaan kecil saja dengan pasukan juga sangat sedikit. Sampai akhirnya bang, disitulah kesempatan bagi siapa? Kesempatan bagi Kesultanan Demak untuk menaklukkan Majapahit. Nah, Kesultanan Demak ini ternyata dipimpin oleh Raden Patah. Dan perlu kita ketahui bahwa Kesultanan Demak ini adalah kesultanan atau kerajaan pertama atau kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Dan ternyata Raden Patah ini adalah keturunan dari Raja Majapahit yang 9. Namanya itu Bretapabumi. Dia itu punya seorang pernah dihadiahi seorang putri dari Kerajaan Campa. Kerajaan Campa itu kalau diperkirakan sekarang itu ada di wilayah Kamboja. Dari sana dia itu mendapat hadiah seorang putri raja, kemudian dinikahi kan. Nah, setelah dinikahi, ketika putri ini hamil, Bretapabumi atau Raja Kertabumi itu nggak tahu apa yang terjadi. Dia dihadiahkan kembali kepada orang lain. Akhirnya terlepas jauh dari Majapahit. Ternyata setelah dewasa dia itu memiliki seorang putra yang beragama Islam. Lah kok bisa beragama Islam? Karena ibunya memang sudah dari awal itu dari kerajaan Islam di Kamboja. Dan ternyata seorang perempuan atau putri yang dihadiahkan kepada Raja Kertabumi ini adalah bibi dari Sunan Ampel. Sunan Gresik. Nah, mulai dari situlah Islam menyebar sampai akhirnya menjadi agama mayoritas di Pulau Jawa. Nah, sebelum Islam menyebar di Pulau Jawa, ketika masih di kerajaan Majapahit, agamanya apa? Hindu Buddha. Hindu Buddha. Terus apa lagi? Cino. Ada yang lain lagi kan? Cino.
Cina. Jadi agama resmi yang diakui Katolik. oleh pemerintah Kerajaan Majapahit itu hanya 3, Hindu, Buddha, dan kepercayaan Persia. Namun ternyata Islam itu juga sudah masuk di akhir-akhir Kerajaan Majapahit sebelum runtuh. Buktinya apa? Ternyata di wilayah Trowulan ini, namanya itu di Desa Troloyo, kita menemukan 7 buah nisan. 7 buah nisan kuno yang di situ ditahankan angka tahun yang masih masuk ke masa Majapahit. Nah, kita ketahui bahwa zaman dulu nih, orang kalau melihat nisan, oh sudah pasti tahu nisan itu isinya adalah kuburan dari orang yang beragama Islam. Karena orang dulu waktu masih beragama Hindu dan Buddha, ketika meninggal jenazahnya akan dibakar atau dikremasi. Bakar. Jadi kalau misalkan nih nanti di luar sana ada yang tanya ke teman-teman, loh kira-kira makam raja-raja Majapahit itu ada di mana? Teman-teman mau jawab apa? Dibakar. Dikremasi. Ya. Kira-kira kalau ada yang tanya, makam Raden Wijaya itu ada di mana sih? Kira-kira mau jawab apa? Di mana saja. Ya nggak ada di mana-mana. Kan jenazahnya dibakar, nggak dimakamkan. Iya kan? Ya. Kecuali ada yang disebut dengan perabuan atau penyimpanan abu jenazah. Tapi untuk sampai saat ini kita belum pernah menemukan situs yang dipakai untuk menyimpan abu jenazah. Di sini ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya lagi yang tanya. No. Help. Kira-kira apa nih yang teman-teman belum tahu dari sejarah Kerajaan Majapahit yang belum saya sampaikan, yang belum saya bicarakan? Apa? Yakin nggak ada yang tanya? Baik. Nah, setelah Kerajaan Majapahit, kita ini kan hidup di zaman modern. Kita hidup di zaman modern yang berada di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya kan? Benderanya Sekarang berubah. saya mau tanya, teman-teman ini sejak kelas berapa sekolah dapat mata pelajaran PPKN? SD. 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 Nah, berarti kalau saya tanya soal PPKN bisa jawab ya? Nggih. Insyaallah, insyaallah. Insya Allah. Yang saya tanyakan itu gini, apa sih 4 pilar kebangsaan negara Republik Indonesia itu yang sebenarnya merupakan warisan dari kebudayaan Kerajaan Majapahit? Kau Sudah tahu dong. pokoknya apa juga aku lagi singkatannya. Bapak Ibu guru boleh ikut menjawab. Lupa singkatannya. Boleh, monggo silakan maju ke depan. Wah, guru PPKN nih. Ayo kita sambut Pak Abi. Oke. Asik. Saya ulangi pertanyaannya. Apa sih 4 pilar kebangsaan negara Republik Indonesia yang merupakan warisan budaya Niku, Pak. Majapahit? Boleh disebutkan dengan Bapak siapa? Pak Afi. Perwisu Bapak Afi Bineka Tunggal Pancasila NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Oh yo. Gimana? Apakah ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Oh iya, singkatannya BPU. Benar ya? BPNU. Oh iya, PBNU. Jawabannya
Lali aku PBNU. Secara garis besar betul. Tapi yang menjadi warisan budaya Kerajaan Majapahit itu adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua Pancasila yang menjadi warisan budaya Kerajaan Majapahit itu adalah lambang negara kita, yaitu Garuda. burung Garuda. Dari mana asalnya? Lihat ya ini apa? Patung. Ini disebut dengan Arca Wisnu naik Garuda. Oh. Di Bali dibuat lebih besar lagi, namanya Garuda Wisnu Kencana. Oh. Pada intinya satu, Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Kenapa Garuda yang dipilih? Padahal burung-burung di zaman dulu juga banyak, nggak hanya Garuda saja. Mempunyai Ada yang tahu kenapa? ini Bu tadi. Lo ya kan mau, wis iso jawab mau. Untuk merumuskan burung Garuda sebagai lambang negara itu ada sejarahnya. Seperti yang ada di belakang kalian, Garuda ini namanya Garudea. Sudah pernah mendengar cerita Garudea? Belum. Jadi Garudea ini dia itu seorang putra dari ibu yang bernama Minata. Jadi dulu itu ceritanya ada seorang resi, dia itu punya 2 istri. Yang satu itu namanya Dewi Kadu, kemudian yang kedua itu namanya Dewi Minata. Dewi Kadu itu punya anak berupa ular. Weh, Sedangkan Dewi Minata punya anak berupa Garuda. Nah, biasanya kalau dalam satu rumah, dalam rumah tangga, satu laki-laki punya 2 istri itu pasti 2 istrinya itu selalu bertengkar, ya kan? Nah, Ye. dari rasa iri dan pertengkaran itulah akhirnya apa? Dewi Kadu itu yang namanya Dewi Ular itu licik. Dia itu selalu apa? Memperlakukan Dewi Minata itu seperti pembantunya, seperti bapaknya. Sampai akhirnya dia itu disuruh melayani, mengurusi anak-anaknya itu yang berupa ular-ular itu, ngasih makan, membersihkan dan lain sebagainya. Tapi apa? Dia itu selalu bisa melaksanakan apa yang Dewi Kadu suruh. Nah, sampai akhirnya saking jengkelnya Dewi Minata itu ditipunya dengan cara gimana? Nah, di padang rumput itu ada seekor kuda. Kuda itu warnanya apa? Ayo. Nah, Dewi Minata tahu kalau ternyata kuda itu warnanya putih bersih. Tapi karena Dewi Kadu itu nggak mau kalah, anak-anaknya itu disuruh pokoknya kuda itu bagaimana caranya harus berwarna hitam biar Dewi Minata kalah. Nah, akhirnya apa? Entah bagaimana caranya kuda ini disulap menjadi warna hitam. Akhirnya Dewi Minata merasa kalah, kemudian dia dijadikan budak. Nah, anaknya ini kan marah. Garuda ini marah. Kenapa ibuku selalu disia-sia, selalu diperlakukan buruk? Nah, kemudian Garuda ini datang ke Dewa Wisnu. Dewa Wisnu, ibuku ini selalu disia-siakan, selalu diperlakukan buruk oleh saudara-saudaranya, ya kan? Atau istri dari suaminya tersebut. Nah, terus kenapa? Aku mau membebaskan ibuku dari perbudakan ini. Caranya gimana? Ternyata Dewi Kadu ini memberi syarat kepada Garuda. Ibumu akan aku bebaskan, tapi dengan syarat kamu harus membawakan air suci Amerta.
Air suci Amerta itu apa sih? Jadi air suci Amerta itu adalah air suci yang diambil dari inti samudra, di mana siapapun yang meminum air suci tersebut dia akan hidup selamanya. Nah, yang ternyata yang menyimpan air suci ini adalah Dewa Wisnu. Akhirnya Pak Garuda meminta izin untuk meminjam Guci Amerta. Guci Amerta itu tempat untuk menyimpan air suci tersebut untuk diserahkan kepada para ular. Nah, apa yang terjadi? Mati. Dikasih nggak sama Dewa Wisnu? Dikasih ternyata. Guci Amerta yang berisi air suci ini akan aku pinjamkan kepadamu dengan syarat Garuda ini mau menjadi tunggangan Dewa Wisnu, menjadi wahana, menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Akhirnya Garuda menyetujui, dibawalah Guci Amerta ini. Terus apakah langsung diserahkan begitu saja? Enggak. Ternyata enggak. Tidak diserahkan dengan begitu gampangnya. Terus caranya gimana? Nah, ini kalau dihubungkan dengan cerita-cerita rakyat, kenapa sih lidah ular itu selalu terbelah menjadi dua? Ceritanya itu dari sini. Ketika Garuda ini membawa Guci Amerta, kemudian akan dibawa ke para ular, nggak langsung dikasihkan, tapi dia itu berhenti di atas padang ilalang. Garuda ini tahu ternyata rumput ilalang itu tajam. Para ular dipanggil. Para ular kemarilah. Aku membawa guci yang berisi air suci. Kalau mau silakan datang. Ternyata air sucinya ditumpahkan di padang ilalang. Ditumpahkan di padang ilalang. Apa yang terjadi? Ternyata para ular ini saking kepinginnya hidup kekal, dia itu menjilati ilalang-ilalang yang tertumpahi air suci. Nah, itulah sebabnya kenapa lidah ular itu terbelah menjadi dua. Karena ketika menjilati ilalang, lidahnya itu tersayat seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ketika mereka atau para ular ini sibuk dengan air suci mereka yang ditumpahkan itu, Garuda menjemput ibunya. Nah, dari sinilah pelajaran yang diambil. Kenapa kok sampai burung Garuda itu menjadi lambang negara Indonesia? Karena apa? Perjuangan. Karena perjuangannya, rasa baktinya kepada orang tua untuk membebaskan ibunya, apapun akan dia lakukan. Seperti itulah ketika para pejuang kita di Nusantara, di tanah Nusantara ini membebaskan Ibu Pertiwi, apapun akan dilakukan seperti itu. Nah, kemudian pilar yang ketiga tadi apa? NKRI. Undang-Undang Dasar. NKRI. NKRI. Sebenarnya kenapa kok disebut dengan NKRI sebagai pilar kebangsaan? Warisan budaya Majapahit yang diturunkan itu adalah wawasan Nusantara. Bagaimana wawasan Nusantara ini menjadi sebuah warisan budaya? Wilayah NKRI itu dari mana sampai mana? Di Sabang sampai Merauke itu sekarang. Tapi kalau wilayah Majapahit Malah iklan. Saya sendiri juga tidak hafal. Jadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diambil dari batas-batas wilayah yang disebutkan di dalam Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Bedanya, wilayah-wilayah yang disebutkan oleh Gajah Mada di dalam sumpahnya itu mencakup beberapa wilayah yang berada di kekuasaan negara lain. Ada sebagian dari Kamboja, Thailand,
Vietnam, ini genap 50 menit. terus kemudian Malaysia 50 menit. yang tidak menjadi wilayah NKRI. Jadi wawasan Nusantara itu adalah wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia yang disadur dari Sumpah Palapa. Kemudian yang terakhir, pilar kebangsaan kita apa? Undang-Undang Dasar 9 Negara Republik Indonesia. Indonesia. Sebenarnya warisan budaya Kerajaan Majapahit yang ditinggalkan untuk kita itu adalah Peraturan. bendera merah putih. Oh, Dari mana asal bendera merah putih? Masih ingat nggak siapa sih yang menjahit bendera merah putih pertama? Sayu Timelik. Sayu Timelik. Ibu Oh, iya. Fatmawati itu mendapat Salah. instruksi dari siapa? Atau mendapat inspirasi dari mana? Kenapa bendera kita itu harus merah putih? Dari bendera lama. Dari mana? Bendera lama. Lambang bendera lama. Kenapa? Bendera lama. Bendera lama. Hmm. Bendera lama itu dari mana lamanya? Nah, ikutan. Kan sudah jelas diceritakan dalam sejarah. Bendera Merah putih, merah putih, merah putih, merah putih. biru itu sampai berita birunya akhirnya menjadi merah putih saja. Tapi apakah filosofinya di situ? Enggak. Enggak. Kita sebenarnya bisa membuat bendera sendiri sebelum bendera Belanda itu birunya disobek. Kan sebenarnya bisa, ya kan? Tapi kenapa kok hanya merah putih yang dipakai? Jadi merah putih itu merupakan dua warna kombinasi yang menjadi lambang kerajaan Majapahit. Ketika rombongan Hayam Wuruk itu melakukan sebuah perjalanan, di dalam kitab Negara Kertajaya itu diceritakan bahwa di dalam rombongan itu ada bendera yang dikibarkan yang berwarna merah dan putih. Dan di dalamnya itu tergambar lambang kerajaan Majapahit. Apa? Ada yang tahu lambang kerajaan Majapahit? Garuda. Kok Apa? Garuda. Gajah? Garuda? Jadi sebenarnya di dalam kitab itu disebutkan yang dianggap sebagai lambang kerajaan Majapahit itu adalah kain geringsing berwarna merah yang di bawahnya ada putihnya. Kemudian di bagian tengah itu ternyata gambarnya apa? Gambar buah maja berwarna emas. Nah, terus ada yang tanya gini, di sini kan ada koleksi berupa Surya Majapahit. Banyak ini pengunjung-pengunjung yang selalu tanya, Surya Majapahit itu lambang kerajaan Majapahit kah? Kenapa kok orang itu selalu tanya seperti itu? Karena di setiap peninggalan kerajaan masa kerajaan Majapahit itu selalu dikasih label. Labelnya itu adalah ukiran Surya Majapahit. Baik itu di arca, di candi, ataupun di gua sekalipun. Ketika gua itu dibuat pada masa kerajaan Majapahit, itu dikasih simbol Surya. Sampai banyak beberapa ilmuwan itu juga menganggap bahwa Surya Majapahit ini adalah lambang kerajaan Majapahit. Padahal sebenarnya bukan. Jadi Surya Majapahit itu ibaratnya kalau sekarang itu seperti logo. Pada saat itu ada seorang seniman terkenal, seniman kerajaan, membuat atau memahat Surya Majapahit ini, dan akhirnya banyak orang itu tertarik dan banyak orang suka. Saking sukanya sampai Surya Majapahit itu viral, terkenal. Nah, Viral. ketika orang itu membuat sebuah karya seni, dikasihlah gambar Surya Majapahit.
seperti itu. Dari sini sudah paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ngantuk? Kalau ngantuk, kita langsung jalan-jalan saja, kita keliling-keliling museum sebentar. Nggih. Oke, siap? Siap. Vlog siap. Bapak Ibu guru, ini waktunya sampai jam berapa? Sampai setengah 11, berarti waktu kita jalan-jalan cuma setengah jam. Nggih. Oke? Silakan berdiri. 25 menit. Kita Ayo kita jalan. Kan mau iki wis. Kak. Cak akeh kok. Sampai 5 jam iki, tapi ngirimi sing lemot. Ayo. Nggak jawab nih. Aku lali Pak Afi sing mau Pak Afi. Ada liku lho wis Aku yo lali pokoke ono Bineka Tunggal Ika nih. Pak aku balan-balan yo. Sampai lali. Teman-teman tahu ya ini apa? Rumah gubuk. Rumah apa? Cek rada mundur. Rumah kayu. Ini adalah replika rumah Majapahit. Apa? Replika rumah Majapahit. Replika rumah Majapahit. Kenapa kok disebut dengan replika? Itu artinya ini adalah bangunan tiruan, bukan bangunan asli. Hanya sebuah replika. Kami di sini membuat replika ini berdasarkan beberapa sumber yang masih asli. Sumber aslinya dari mana? Google. Dari lantainya. Dari mana? Google. Dari Google. Google yang bikin siapa? Orang. Orang. Orang mau cerita di Google pakai apa dulu? Belajar dulu. Nah, jadi lantai ini kita ambil contoh dari situs pemukiman Segaran. Nanti kita akan melihat situs pemukiman Segaran itu seperti apa. Jadi bentuk lantainya itu seperti ini dan ukurannya juga segini. Ukuran rumahnya juga segini. Kecil. Tapi muat. Di dalamnya hanya ada satu ruangan, hanya ada satu tempat tidur. Apa? Ya kan? Kira-kira kalau rumah hanya segini dipakai untuk apa? Tidur. Tidur saja. Aktivitas lainnya? Olahraga. Makan. Aktivitas lainnya dilakukan di mana? Di luar. Di luar apa? Di luar rumah. Di luar rumah tempat tidur ini, betul. Tapi ternyata di masa Majapahit itu ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa bentuk rumah Majapahit itu sebenarnya ada tempat tidur, ada kamar mandi, ada dapur, Mantap. ada gudang. Nggih. Namun dengan bangunan-bangunan yang berbeda. Tidak sama dengan rumah kita sekarang. Kalau rumah kita sekarang dalam satu bangunan di dalamnya itu ada sekat-sekatnya, ya kan? Ada ruang tamu, tempat tidur, kamar mandi, dapur, kemudian gudang dan lain sebagainya. Tapi kalau rumah zaman dulu itu mereka bangunannya sudah dipisah-pisah. Tapi masih dalam satu lingkungan. Kalau teman-teman pengen lihat di Bali itu masih ada. Nah, kemudian bangunannya dari mana kita mengambil contoh? Kok bangunannya seperti ini? Apakah semua rumah zaman dulu itu bentuknya seperti ini? Ya. Enggak. Bentuk rumah zaman dulu itu sangat bervariasi. Nanti teman-teman bisa lihat di gambar atau relief yang ada di belakang teman-teman itu, di situ banyak sekali gambar rumah dan bentuknya bermacam-macam.
Dan ini adalah salah satu contoh rumah hunian, rumah untuk istirahat, untuk tidur. Bentuknya itu paling banyak yang ada di relief-relief candi bentuknya seperti ini. Oke, sudah jelas dari sini? Udah jelas. Nah, sudah. Kita bergeser ke pendapat sebelah sana. Lanjut vlog. Wes monggo. Aku tak lanjut nge-vlog. Teman-teman bisa lihat di relief kanan dan kiri banyak sekali rumah-rumah. Dan bentuknya bermacam-macam. Apalah. Batu putih. Ayo ayo semangat. Semangat nyatet teh. Semangat nyatet teh. Batu merah. Ini adalah koleksi-koleksi yang berhubungan dengan unsur bangunan. Teman-teman bisa lihat di pojok sebelah sana, itu ada lantai batu bata. Batu merah. Lantai batu bata itu ternyata ada 3 bentuknya. Ada persegi, persegi panjang, dan persegi nah. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada yang namanya jobong. Jobong itu yang bentuknya bulatan yang terbuat dari tanah liat, yang tengahnya bolong. Ada kapan nih gitu? Nak syuting. Jobong itu dipakai untuk melapisi Ramian kon. Kemudian sebelah sana di bagian tengah itu ada yang namanya jala juara. Ramean yang jeding. Itu pancuran air. Nah, ternyata pancuran air itu ada 2 jenis. Ada yang datar dan ada yang tinggi. Biasanya kalau yang datar seperti yang pada sebelah kanan itu pancuran air yang ada di candi. Jadi ada beberapa candi itu yang menggunakan jala juara di bagian sudut-sudutnya. Untuk apa? Untuk mengalirkan air ketika hujan yang jatuh ke atas candi, dia akan dikeluarkan melalui jala juara. Nah, terus bentuk yang berdiri berupa arca seperti ini, biasanya itu jala juara yang ada di Seperti pemandian air panas. Oke, kalau sudah di pojok ini ada koleksi kala. Kala ini adalah hiasan atap pintu candi. Mukanya seram. Nah, kira-kira wajah kala ini diadopsi atau diperkirakan meniru wajah apa sih? Reak. Leak Bali itu dari mana? Bali, maksud saya bentuk wajah leak Bali itu diadopsi dari apa? Calon arang itu siapa? Orang. Manusia kan? Iya. Apakah wajahnya seperti itu? Tidak. Itu ada topeng. Nah, jadi begini, saya itu di sini pernah ada pengunjung dari Bali. Terus saya ajak ngobrol. Iseng-iseng nih saya tanya, kira-kira wajah kala seperti ini tuh nirunya wajah apa sih Pak? Ternyata dia itu menjawab, wajah kala ini diadopsi dari wajah kelelawar. Kenapa kok kelelawar? Nah, jadi di dalam kepercayaan agama Hindu pada masa kerajaan Majapahit, kenapa sih atap pintu candi dikasih hiasan wajah kala? Tujuannya adalah wajah kala ini bisa dipakai untuk menolak bala, menolak hal-hal negatif agar tidak masuk ke dalam candi.
Karena candi itu dibangun sebagai tempat suci. Kenapa kok wajah kala yang dipilih? Kenapa kok ada diadopsi dari wajah kelelawar? Kenapa nggak wajah singa atau naga misalnya? Itu ada naga. Kenapa kelelawar? Jadi kepercayaan itu muncul ketika Gitu ya. tujuannya ini kan sebagai penolak hal-hal negatif agar tidak masuk ke dalam candi. Nah, kelelawar itu kan hidupnya malam. Kalau siang dia tidur, kalau malam dia Jaga. bangun. Dia Bangun atau berkeliaran kemana-mana, ya kan? Dia siaga. Jadi orang zaman dulu itu percaya bahwa ketika manusia itu beraktivitas di siang hari, kemudian di malam mereka tidur, ada kelelawar yang menjaga dunianya. Seperti itu. Dari sini paham? Paham. Kalau sudah, kita ke situs pemukiman. Let me check. Lanjut. Hah? Kak? Enggak, CAK memori nih. Welcome to Mobile Legends. Oh. Besarnya tingkat atas, tingkat bawah. Why not? Bekas perang? Iya dah, perang uang. Enggak, Karti. Ngasal. Kan itu mulai. Yo kok tak kirim ITW. Kak, aku fokus nganu tok. Apa ini, Rek? Bekas perang. Pemukiman, bener. Jadi ini adalah situs pemukiman. Situs pemukiman ini adalah bekas perumahan. Gak boleh turun ya? Nggih. Gak boleh turun. Iku lho wacane iku lho. Jadi situs pemukiman ini adalah bekas dari perumahan orang-orang Majapahit. Aslinya itu di sini lokasinya ternyata. Kayak bekas perang ya, sisanya. Sisanya kayak bekas perang ya. Ini asli dibuat sini. Iyalah, kan kerusuhan Majapahit juga karena perang. Bukan bangunan sendiri. Iya. Asli. Besar ya. Iya ya. Besar kah? Kalau teman-teman mau bisa ke sini. Lihat berapa besar. Asli ini. Ayo next lanjut. Buduh. Satu bangunan itu pasti dikelilingi kanal-kanal kecil. Kanal itu apa? Kanal itu aliran air. Kalau sekarang itu kita nyebutnya got. Oh, God. Got. Selalu ada kanal kecil di pinggir bangunan. Oh, niku. Niku ya. Lebarnya kurang lebih hanya 10 cm. Oh. Nah, kenapa kok dikasih seperti itu? Untuk mencegah banjir. Betul, mencegah tergenangnya air di halaman rumah. Jadi orang bikin rumah zaman dulu itu sudah memikirkan itu. Sekarang kita mikir itu enggak? Enggak, yang penting rumah kita lebih tinggi dari yang lain gitu aja udah Nah. banjir ya kan? Lebih mewah. Entah itu nanti airnya lari kemana kita nggak tahu, ya kan? Iya. Tapi kalau zaman dulu dikasih seperti itu, jadi aliran air itu larinya jelas mau kemana, dan seperti itu. Nah, kita lihat kanal kecil itu seberapa. Tidak akan lebih besar dari yang ada di replika sebelah sana. Apakah ada yang lebih besar dari? Nggak ada. Nggak ada. Replika itu kita buat dan memilih ukuran yang paling besar yang ada di sini. Oh.
Nah, jadi di dalam satu kotak ini kurang lebih ada 4 sampai 5 bangunan. Oh. Yang bekas bolong-bolong itu bekas apa? Bolong-bolong kotak-kotak itu. Nggih. Nah, kotak-kotak ini disebut dengan kotak galian atau kotak ekskavasi. Ketika kita menemukan benda atau struktur atau bangunan cagar budaya yang berada di bawah lapisan tanah, kita akan melakukan sebuah penggalian secara arkeologi atau disebut dengan ekskavasi. Nah, untuk melakukan ekskavasi itu ada prosedurnya. Salah satunya ukuran kotak galian itu hanya terbatas 1 kali 1 meter. Kotak galian itu hanya sebesar 1 kali 1 meter persegi. Kemudian di sebelahnya baru ada lagi satu kotak lagi. Di sebelahnya lagi ada satu kotak lagi. Jadi sebenarnya sebelum yang bagian tengah ini terlihat semuanya, itu semua terdiri dari kotak-kotak galian yang ukurannya hanya 1 kali 1. Nah, kemudian yang di sebelah sini kebetulan struktur yang ada di bawahnya itu masih utuh dan masih sangat bagus, masih sangat kuat. Anak bekas got. Ketika dibersihkan itu masih bisa terlihat seperti ini. Nah, untuk yang hanya terlihat kotak-kotak itu saja, kita tidak boleh melakukan ekskavasi lagi ketika temuan yang ada di bawahnya itu posisinya sudah berantakan, sudah rusak, sudah amburadul semuanya. Kalau seperti itu kan sudah nggak beraturan sama sekali. Iya. Kita nggak tahu letak posisinya itu seperti apa. Nah, itu tidak boleh diteruskan. Karena kalau kita teruskan menggali, ia akan semakin rusak lagi kan? Akan hancur. Akan semakin rusak lagi. Semuanya akan semakin berserakan, nggak karu-karuan. Jadi kotak-kotak galian yang tidak diteruskan ini adalah yang di bawahnya, temuan yang di bawahnya itu sudah rusak. Kayak gitu. Dan ternyata di Trawulan itu ada 2 situs pemukiman. Satu yang ada di sini, Satu yang di sana. satunya lagi itu ada di desa sebelah. Oh. Namanya itu desa Sentonorjo. Nah, namanya itu situs pemukiman Sentonorjo. Ternyata kurang lebih 1,5 kilo dari sini. Termasuk dekat. Dekat, kan hanya di desa sebelah. Ternyata 2 situs ini berbeda. Kalau di sini itu diperkirakan bekas perumahan dari para pengawal kerajaan. Tapi kalau yang situs Sentonorjo itu diperkirakan bekas perumahan para bangsawan. Bedanya dari apa? Ternyata dari lantai dan bangunannya. Itu ada. Kalau di sini itu lantainya terbuat dari batu bata merah persegi panjang yang kombinasi dengan batu kerikil. Tapi kalau di Sentonorjo itu lantainya semuanya terbuat dari batu bata persegi 6. Seperti paving yang ada di situ, bentuknya persegi 6. Tahu ya? Nah, jadi kira-kira nih paving zaman sekarang itu meniru bentuk dari lantai orang zaman dulu, bener nggak? Nggih. Bener. Masih dipakai hingga saat ini, ya kan? Nah, untuk luas dari pemukiman Segaran ini sendiri, mulai dari sini sampai ujung sana yang ada atap putihnya. Jadi seluas ini situs pemukiman orang zaman dulu di wilayah ibu kota kerajaan. Di sini ada yang mau tanya? Ngoten. Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjutkan ke dalam ruang pamer. Oke. Ngevlog iku gak ndontok arek, gak ndontok nganu. Seperti yang ada di replika sebelah sana tadi. Jadi batu-batu itu tertata seperti itu bentuknya, lantainya. Tapi skill aja itu buku vlog dari Pis tempat Pis. Mewing.
Ya. Boleh. Karepe. Jadi kita masuk ke dalam ruang kisah Panji. Kalau namanya saja ruang kisah Panji, berarti dalamnya isinya apa? Kisah Panji. Kisah Panji, betul. Jadi yang menempel di dinding-dinding ini merupakan kopi relief atau relief yang kita ambil, yang kita duplikat dari beberapa tanggungan yang memahamkan kisah Panji. Jadi dulu itu kalau Cerita apapun itu lewat tulis, bukan tulisan. Langsung dipahatkan adegannya gimana. Wih, lubang buaya. Sekarang kita ke bagian tengah. ini apa Bu? Jadi sumur bed. Ini apa? Sumur apa? Sumur jokong. Iki lho rek keling ngene lho lho. Engko tak donokno rekamane. Engko tak donokno rekamane. Sing di luar tadi itu pelapisnya sumur jokong. Awas loh, awas. Itu ini. Panji dalam prasasti. Kurang jam bis? 1 jam. Dari tadi direkam sama habis. 1 jam 17 menit. Tapi saya sarankan, Halo. kalau mau ya, mengembalikan sebagai Apa? Alah. Tuh, ternyata aku yang pulang, saya nggak siap-siap, akan bersibuk daripada uang koin. Iyalah, apa ya, hukum ya. Berapapun nominal uang yang kalian dapat, nggak akan dapat di sini. Karena apa? Kalau kalian mau sukses itu harus apa? Betul lo rek, lubang buaya kan mbek nganu lo rek. Nah, bisa dengarkan saya sebentar. Nggih, monggo. Ini tadi namanya sumur apa? Sumur Joblong. Soalnya Majapahit itu ada 3 sumur. Apa aja? Sumur Joblong yang ada di sini. Sumur Joblong itu yang dindingnya dilapisi dengan joblong. Seperti yang gambar di atas itu. Ada lapisan joblongnya. Joblong itu yang terbuat dari tanah liat tadi. Oh. Sumur joblong ini biasanya hanya terletak di dekat pemukiman. Karena air yang diambil dari sumur joblong itu hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk minum, makan, memasak, dan mencuci makanan. Diameternya sekitar piro itu tuh? Ini kan maksudnya Panji itu maksudnya apa? Di situ ada keterangannya. Sejarah kisah Panji itu seperti apa? Nah, bentuk sumur yang kedua itu ada sumur Bata Bundar. Bata Bunga. Sumur Bata Bundar. Oh, Bata Bundar.
Gambarnya seperti yang ada di bagian bawah sebelah kanan. Sumur Bata Bundar itu biasanya terletak di Sumur Bundar, sumur kota, sumur Jobong. Wes gelo. Biru. Nah, kemudian bentuk yang ketiga itu sumur Bata Kota. Kalau sumur Bata Kota itu hanya terletak di dekat bangunan suci. Entah itu di dekat pura atau di dekat candi. Jadi air yang diambil dari sumur Bata Kota itu hanya dipakai untuk sarana upacara keagamaan saja. Wait, sing sebelah kene ancen kosong tapi ya. Oke? Iki sekat, Kalau iki sudah, sekat, kita iki ke sekat. ruangan sebelah. Oke, lanjut. Tapi masih ngevlog dulu muter karena belum muter. Bu, Ayo mari. oh Bu ngevlog Bu. Pohon panji. Silakan dibaca sendiri. Peta Indonesia silakan dibaca sendiri. Panji. Oh, Indonesia sampai Myanmar, Kamboja, Malaysia ya ono. Gila. Wih, matahari. Wih, panas. Dek, kono kok coba nebono ana videomu aku. Wes kan bolak-balik ket mau. Banyak kayu. Kalau tetap dibiarkan di atas gerbang kompleks makam, kehujanan kepanasan, itu pasti akan cepat rusak. Rusak. Peneliti Cepat rusak, hilang. Akhirnya Pak, kita amankan, kita bawa ke sini. Nah, kemudian yang di sana gimana? Kita kasih duplikatnya. Seperti itu. Ini berarti masih asli. Ya di sini masih asli. Itu apa? Batu Namanya giok. figurin terakota muslim. Artinya terbuat dari terakota. Terakota tadi berbahan apa? Tanah liat merah. Oke. Kalau sudah, kita berwarna sebelah. Pak iki kok tak kirim no Pak Pean. Pak, hari Kuat, ah? Terus jam 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 22 menit. Bis. Cukup. Terapi tak? Loh, 1 jam 23 menit. Oh. Oke. Kita keliling-keliling sebentar. Ada apa ini? Kapal Flying Dutchman. Kapal Flying Dutchman. Kapal Flying Dutchman. Oke, iki guci-guci. Guci tanah liat. Wajahmu ketokan iku lho. Ana sing pecah relike. Iki apik. Wetik. Kalau mata uang negara Indonesia itu hanya satu, yaitu rupiah. Tapi kalau di Majapahit itu ada 3. Yang pertama di bagian tengah yang paling kecil, yang seperti kancing baju, itu namanya mata uang ma. Uang dah itu. Terus ini adalah mata uang ma yang bentuknya paling kecil. Mata uang ma ini adalah mata uang tertua yang masih berlaku di Majapahit.
Terus kalau yang Karena mata uang Ma ini berasal dari kerajaan Mataram yang ada di Jawa Tengah. Kemudian sampai ke Jawa Timur, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, baru kerajaan Majapahit. Ini adalah kerajaan yang terakhir. Mata uang ini masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua, yang paling depan, ini uang kepeng. yang kenapa kok ditali-tali kayak gini? Kenapa kok ditali-tali kayak gini? Mungkin diperkirakan biar enak bawanya. Kalau uang itu kertas kan enak kita masukkan dompet. Tapi kalau semuanya berupa koin seperti ini, makanya koin ini dibuat dengan lubang yang ada di tengahnya agar mudah untuk membawa. Oh, Orang zaman dulu pasti itu kan dimasukkan tali begini. Nah, mata uang kepeng ini adalah mata uang dari Tiongkok, dari Cina. oh pantesan kok kayak mirip-mirip sama uang yen juga. Orang-orang dari Cina itu datang ke Majapahit. Mereka itu menggunakan uangnya sebagai alat tukar pembayaran dan itu diakui secara resmi oleh pemerintah. Dan yang ketiga, ujung kanan dan ujung kiri itu namanya uang bobok. Besar. Yang bentuknya paling besar itu namanya uang bobok. Itu kalau sekarang nilainya sekarang berapa? Kira-kira? Untuk nilai pembayaran kita belum tahu sampai saat ini. Oh. Bagaimana cara mereka membayar, menilai dengan harga berapa, pakai uang berapa, biji itu kita belum tahu. Oh. Nah, uang bobok ini adalah uang atau mata uang asli yang diproduksi dan dikeluarkan oleh pemerintah Majapahit. Jadi uang aslinya orang Majapahit itu uang bobok. Yang terakhir kita ke pojok sini. Di sini ada koleksi keramik atau porselin. Buat alat makan. Semua koleksi porselin tidak ada yang dibuat di Majapahit. Itu apa? Biasanya dipakai untuk wadah air. Nah, semua koleksi porselin atau keramik tidak ada yang dibuat di Majapahit. Semuanya dibuat di Kerawang. Maaf, tidak. Kenapa koleksi porselin tidak ada yang dibuat di Majapahit? Apa? Karena tidak tahu ilmunya. Apa itu? Karena tidak ada bahan keramik pada masa itu. Karena di Majapahit tidak memiliki sumber daya alam tanah liat putih atau yang disebut dengan kaolin. Kita punyanya tanah liat perak. Kalau dipakai untuk membuat sebuah benda atau perabotan atau gerabah, itu jadinya terakota. Oh, Tapi kalau tanah liat putih, jadi porselin seperti ini. Dan semuanya kita dapat dari luar. waktu sisa 3 menit. Bagaimana 2 menit. benda-benda dari luar negeri bisa sampai ke Majapahit? Dari penggalian arkeolog. Kita menemukan memang dari penggalian atau secara arkeologi kita penggalian. Tapi bagaimana benda-benda ini bisa sampai di Majapahit? Dari Jadi keramik atau benda-benda koleksi keramik ini adalah salah satu bukti bahwa ternyata Majapahit itu sudah berhubungan dengan negara luar. Bisa dalam bentuk perdagangan. Kan orang Cina tuh tahu, kok peluang besar ini di Majapahit nggak ada keramik. Mereka nggak bisa bikin keramik karena nggak punya bahannya. mahal. Membawa barang-barang keramik ke sini untuk dijual. Dijual dengan mahal. Kemungkinan yang kedua, koleksi-koleksi keramik ini merupakan sebuah souvenir atau hadiah. Ketika raja-raja dari luar negeri, dari Cina, dari Thailand, dari Kamboja, yang mereka bisa membuat keramik yang bagus dengan kualitas yang sangat bagus. Raja ketika datang ke sini itu akan membawa sesuatu yang paling bagus dari negaranya untuk dihadiahkan kepada raja yang ada di Majapahit. Oh. Oke. Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Dapat dari mana kira-kira?
yang ini sejarah ini. Jadi kita mendapatkan koleksi-koleksi sejarah itu lebih banyak yang dari wilayah Trawulan. Kita ketahui bahwa di wilayah Trawulan itu mata pencaharian mayoritas adalah pembuat batu bata merah. Untuk membuat batu bata itu mereka dari tanah yang akan diolah dan dicetak menjadi batu bata. Pada saat proses menggali tanah itulah banyak yang menemukan benda-benda seperti ini. Yang akhirnya diserahkan ke pihak museum. Oh, Ya sudah. sudah. Terus yang sebelah situ, yang kalau sebelah situ itu apa? Masuk. Sebelah mana? Situ. Koleksi patung. Sajap Majapahit. Bahasa Rianti Majapahit. Tadi saya sudah jelaskan. Wih, bule. Boleh ya. Tapi ojo ngono rek. Ayo rek lanjut rek. Woi, the bule. Ngawur. Matur suwun. Kok ya matur suwun. Umurmu piro? Umur piro? Hah? Ojo sing kena. Umur piro? 14. Kalau 40 40. 14. Tua kamu. Girl atau mem iso tergantung nganu. Bye. Hai mem. Kita yang dicuri dikembalikan kan gitu. Padahal mereka dulunya apakah benar mencuri? Kan kita itu negara jajahan. Mereka merasa menjajah kita, wilayah kita yang dimiliki mereka sudah aset. 13th century. Kalau senjata di mana? mulai dari Mbah Sunan dulu sampai ke penjajahan itu kan sebenarnya peninggalan di situ ada kekosongan sejarah. Sebenarnya begini, kekosongan sejarah itu kita melihatnya dari sisi apa? Dari sisi kebudayaannya kan, peninggalan arkeologisnya kan, Lebih tepatnya sih hal seperti ini sih. atau sejarah peristiwanya. Kalau arkeologi itu cuma peristiwa pertama, peristiwa sejarah. Yang kedua, ada beberapa peninggalan yang sebelumnya itu yang sangat mempengaruhi pada kejayaan. Ada yang Kalau menurut saya itu begini, kekosongan sejarah itu ketika kita melihat dari segi peristiwanya, kita mengambil meneliti peristiwa sejarah itu kan dari sumber tertulis. Patokan kita ada Karawaton dan Negara Kertagama. Itu adalah kitab yang sezaman atau paling tidak pun mendekati zaman. Oke, kita sudahi dulu untuk sekarang ya, guys. Wes gak usah. Wes, mari rek. Wes mandek. Kayak itu ku jajan. Oke.
engko tak kirimno pas nganu